Halo pemirsa, apa kabar? Masih dalam suasana Idul Adha, kami segenap kru Nihao Tiongkok mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kurban bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Seperti biasa, bersama saya Andy Chiu, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Segera kita mulai berita yang pertama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada hari Senin 17 Juni 2024 mengatakan bahwa hubungan Tiongkok-Indonesia telah mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat. Lin menyampaikan pernyataan tersebut beberapa hari setelah Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok atau PKT, dan Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengadakan pertemuan mekanisme kerjasama dialog tingkat tinggi mengenai hubungan bilateral di Provinsi Jilin. 6月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在吉林同印尼对华合作的牵头人、统筹部长卢胡特举行了中印尼高级别对话合作机制主席会晤，就中印尼关系及共同关心的国际地区问题交换了意见。中方已发布了消息稿。在元首外交的战略引领下，中印尼关系保持强劲发展势头，双方高层交往密切。合作深入密切，命运共同体建设不断地向前推进。中方愿同印尼方一道，密切高层交往，深化务实合作，推动中印尼命运共同体建设不断走深走实，更好地造福两国和两国人民。 Pada pertemuan hari Kamis 13 Juni 2024 lalu, Wang mengatakan bahwa pengembangan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia menghadapi peluang penting baru dan menambahkan bahwa Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan contoh yang baik dalam mengembangkan hubungan antara negara-negara berkembang besar dengan saling percaya strategis tingkat tinggi, saling melengkapi di berbagai bidang, dan pembangunan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Menegaskan kembali bahwa Indonesia menghargai hubungan dengan Tiongkok dan secara tegas mematuhi prinsip satu Tiongkok. Luhut mengatakan bahwa pihak Indonesia bersedia untuk menyelaraskan poros maritim dunia dan prakarsa sabuk dan jalan, mengoperasikan kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan cara yang baik, dan memperkuat kerjasama bilateral di bidang kelautan, perikanan, dan bidang-bidang lainnya. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang mengatakan pada hari Senin 17 Juni 2024 bahwa Tiongkok dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjunjung tinggi kemitraan strategis yang komprehensif dan menangani hubungan mereka dengan sikap yang positif. Li dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengadakan pertemuan pemimpin tahunan Tiongkok-Australia yang ke-9 di Canberra, Australia. Setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin bersama-sama bertemu dengan pers. 我们双方重申坚持全面战略伙伴关系的定位，坚定相互尊重、相互信任，始终以积极的态度看待和处理中澳关系。 Selain bertemu Albanese, Li juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin oposisi Australia Peter Dutton. Li mengatakan perkembangan hubungan Tiongkok-Australia yang stabil dan berkelanjutan adalah yang terbaik bagi kepentingan fundamental kedua negara dan kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional. Li juga menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat Australia untuk lebih memperkuat dialog dan komunikasi, memperdalam rasa saling percaya politik, memperluas kerjasama yang saling menguntungkan, dan menangani perbedaan dengan baik sehingga dapat mencapai perkembangan baru dan lebih besar dari kemitraan strategis yang komprehensif Tiongkok-Australia dan memberikan lebih banyak manfaat bagi kedua negara. Sementara itu, Dutton mencatat bahwa hubungan Australia-Tiongkok sangat penting. Ia mengatakan pihaknya senang melihat perkembangan dan kemakmuran Tiongkok dan menganggap Tiongkok sebagai mitra. Dia juga menyatakan harapannya bahwa hubungan antara Australia dan Tiongkok akan berkembang dengan baik. Dutton pun menambahkan bahwa pihak oposisi Australia bersedia untuk mempertahankan komunikasi dan pertukaran dengan pihak Tiongkok untuk terus memperdalam hubungan bilateral.
Anda pernah dengar tentang kawasan bisnis pusat Sanya atau Sanya Central Business District (CBD)? Ya, terletak di pusat kota Sanya, ini merupakan satu-satunya kawasan yang dinamakan kawasan bisnis dari 13 kawasan pengembangan utama di Hainan. Sejak didirikan, Sanya CBD memegang teguh prinsip visi dunia, standar internasional, penempatan posisi tinggi, dan berciri khas Sanya. Kawasan ini memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan perdagangan bebas, melakukan segala upaya untuk mendorong pembangunan zona pengembangan inovatif industri jasa modern. Dengan luas 450,8 hektar, Sanya CBD terbagi menjadi 4 area, yakni area pesisir Phoenix sebagai area terpadu pelabuhan wisata, perdagangan bebas, jasa dan kapal pesiar, kapal feri, seni budaya, dan belanja. Area Yuechuan sebagai area pusat industri keuangan, bisnis terpadu, dan area olahraga jalan kaki, komersial, dan budaya tepi laut internasional. Area pesisir timur sebagai kawasan besar pusat belanja terpadu dan kawasan kantor pusat ekonomi inti. Dan area Hailuo sebagai komunitas tenaga ahli internasional dan markas besar taman bunga. Fokus utama kawasan ini ada pada pembangunan kantor pusat perekonomian perdagangan modern, jasa keuangan, kapal pesiar, dan perahu wisata yang ditopang oleh layanan profesional, serta budaya dan rekreasi yang disebut dengan sistem industri jasa modern 4+2. Hingga Maret 2024, sudah ada 7.800 perusahaan yang berdiri di kawasan bisnis pusat Sanya. Di antaranya adalah 288 anak perusahaan dari perusahaan 500 besar dunia dan 18 kantor pusat perusahaan. Salah satu alasan digemarinya kawasan ini oleh perusahaan internasional untuk membuka kantor adalah karena perizinannya yang mudah dan cepat. Pemerintah daerah setempat telah menyederhanakan banyak perizinan dan waktu perizinan juga berkurang dari sebelumnya 20 hari kerja menjadi saat ini hanya 2 hari kerja. Ini menjadi salah satu faktor pendorong Sanya CBD meraih total investasi aset tetap sebesar 8,98 miliar yuan atau sekitar 20 triliun rupiah pada tahun 2023, meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya. Kota Tangerang, Provinsi Banten merayakan Festival Perahu Naga Pehcun 2024 dengan menggelar sembahyang Yue, lomba mendirikan telur, dan lomba menangkap bebek pada hari Senin 10 Juni 2024 yang lalu di bantaran Sungai Cisadane. Rangkaian acara Festival Perahu Naga Pehcun 2024 di Tangerang sendiri telah dimulai sejak 2 Juni 2024 hingga 16 Juni 2024. Selain lomba mendirikan telur dan lomba menangkap bebek, kegiatan lain yang diadakan adalah bakti sosial donor darah, gambang kromong, ritual memandikan perahu, bersih-bersih bantaran Sungai Cisadane, dan lomba perahu naga. Menurut Herlina Wati, Ketua Pelaksana Festival Perahu Naga Pehcun 2024, masyarakat Tangerang selalu antusias dalam menyambut festival tahunan tersebut dan mau terlibat dalam lomba-lomba yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Karena emang ini sudah menjadi kegiatan yang menjadi semacam budaya dan tradisi kami, Pak. Sehingga memang mereka menantikan adanya kegiatan ini gitu. Di sisi lain, Goanda selaku Kepala Bidang Agama Konghucu Perkumpulan Buntek Bio mengatakan bahwa digelarnya lomba mendirikan telur pada hari Senin 10 Juni 2024 memiliki alasan khusus. Menurutnya, saat itulah waktu yang tepat agar telur dapat didirikan. Adapun lomba menangkap bebek, Goanda mengatakan bahwa itu merupakan bentuk ekspresi manusia memohon berkah dan membuang hal-hal negatif dalam hidupnya. Acara mendirikan telur di hari ini, yaitu hari saat Wayang, itu adalah bagian dari badan curahan dari di mana matahari itu pada saat ini tegak lurus dengan bumi dan daya tariknya yang begitu kuat sehingga bisa dibuktikan telur saja bisa berdiri untuk di saat ini, di hari ini, yaitu di tanggal penanggalan Imlek itu di tanggal 5 bulan 5. Umat Muslim di seluruh daerah otonomi Xinjiang Uighur di barat laut Tiongkok merayakan Festival Kurban yang juga dikenal sebagai Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada hari Senin 17 Juni 2024 dengan bernyanyi, menari, dan berpesta untuk menandai salah satu festival besar bagi umat Muslim di Tiongkok tersebut.
Di kota Urumqi, Xinjiang International Grand Bazaar dipadati oleh penduduk lokal dan wisatawan yang ingin merayakan festival tersebut. Bazar terbesar di Tiongkok ini menonjolkan budaya Islam dalam arsitektur dan hiburan yang ditawarkan selama liburan. Orang-orang dari berbagai kelompok etnis minoritas mengenakan pakaian terbaik mereka dan berkumpul untuk bernyanyi, menari, dan berbagi kebahagiaan di liburan Idul Adha. Wisatawan dari seluruh dunia juga berbondong-bondong datang ke kota bersejarah Kashgar, menikmati kuliner lokal dan membenamkan diri dalam budaya tradisional. Di kota tua Tuancheng di kota Hetian, Xinjiang, perayaan yang meriah ini menampilkan lebih dari 100 penari yang membawakan tarian energik yang dikenal dengan nama Meshrep atau Festival Panen yang membuat para penonton terpukau. Dengan mengenakan gaun sutra atlas terbaik, para wanita muda Uighur ini memikat para penonton dengan gerakan mereka yang anggun. Penonton pun larut dalam antusiasme yang menular dan ikut bergabung dalam kemeriahan tersebut. Festival Korban yang berlangsung selama 3 hari ini dirayakan oleh lebih dari 10 kelompok etnis di seluruh Tiongkok, termasuk orang-orang dari kelompok etnis Uighur, Kazakh, Hui, Uzbek, Kirgistan, dan Salar. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Sampai jumpa.